وترفعون بأنك درجات وتبدل غاية جنة غيرك الآية وعمل الممت ربنا تقبل نصرتنا وقنا محمد صلى الله وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على وبارك عليه. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Innal hamdalillah nahmaduhu nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus syiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Alhamdulillah, Bapak dan Ibu sekalian, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena pada hari ini kita alhamdulillah bisa mendapatkan kesehatan, nikmat iman Islam sehingga bisa menghadiri kajian subuh di pagi hari ini. Kemudian salawat dan salam semoga selalu tercurahkan pada baginda Muhammad Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, juga kepada keluarganya, para sahabatnya dan para pengikutnya hingga akhir zaman. Yang saya hormati para kiai, para ustadz, tokoh masyarakat, Bapak dan Ibu sekalian jamaah kajian subuh. Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini saya mendapatkan amanah untuk menyampaikan materi tentang strategi menjaga gizi dan stamina selama Ramadan. Bapak dan Ibu sekalian, sebagaimana yang dikutip di dalam mukadimah tadi, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam. Wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan atas kamu sekalian untuk berpuasa. Kama kutiba 'alal ladzina min qablikum, sebagaimana telah diwajibkan kepada orang-orang sebelum kalian, la'allakum tattaqun, agar kalian semuanya bertakwa. Jadi dari ayat ini memang tujuan dari ibadah puasa adalah dalam rangka meraih takwa. Dan tentu Bapak Ibu semuanya, agar kita bisa meraih predikat takwa tersebut, maka perlu didukung dengan kekuatan, perlu didukung dengan kesehatan.
Tidak mungkin kita bisa menjalankan ibadah puasa sebulan penuh sempurna kalau kita sering sakit-sakitan, kalau kita lemah. Tidak mungkin kita taraweh dan sholat malam rajin setiap malam kalau kita sering sakit-sakitan. Juga tidak mungkin kita misalnya tadarus menghatamkan Quran bahkan lebih dari 1 kali khatam kalau kita lemah dan sering sakit-sakitan. Sulit sekali. Jadi sulit bagi kita kalau keadaan kita lemah, keadaan kita tidak sehat untuk sulit untuk meraih takwa. Oleh karena itu Bapak dan Ibu sekalian, agar kita semuanya lebih mudah mencapai predikat takwa, maka perlu bagi kita semuanya untuk menjaga kesehatan kita, menjaga stamina kita. Nah, ada beberapa hal yang perlu kita lakukan agar kita tetap sehat, tetap kuat untuk bisa lebih mudah meraih predikat takwa. Yang pertama, tentu kiatnya adalah niat puasa dan berdoa baik saat berbuka dan sahur. Dan alhamdulillah kita di Masjid Al-Amin ini ketika pertama kali taraweh dipimpin oleh Ustadz Badru, kita semuanya ditekankan untuk niat di bulan Ramadan. Karena itu yang paling mendasar. Tanpa niat, perbuatan baik kita seringkali tidak berarti apa-apa. Nah, kemudian yang kedua, agar puasa kita lebih sesuai dengan syariat, kemudian lebih bisa menyehatkan tubuh kita, maka kiat yang kedua adalah menyegerakan berbuka. Jadi jangan sampai mentang-mentang kita kuat, nanti saja gitu. Sampai jam 10 malam juga kuat, bahkan sampai subuh, sampai waktu buka lagi kita baru sampai waktu sahur lagi kita baru berbuka kuat misalnya. Itu bukan tindakan yang baik. Itu tidak baik dari sudut pandang syariah, juga tidak baik dari sisi kesehatan. Karena ada salah satu hadis yang menyatakan bahwa senantiasa manusia di dalam kebaikan selama menyegerakan berbuka. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Nah, Bapak Ibu sekalian, kiat yang ketiga agar selama berpuasa kita itu tetap bisa menjaga kesehatan dengan baik adalah berbuka dengan kurma dan air putih. Ini ada hadis yang menyatakan bahwa apabila salah seorang di antara kalian berbuka, hendaklah berbuka dengan kurma, karena dia adalah berkah. Apabila tidak mendapatkan kurma, maka berbukalah dengan air, karena ia adalah bersih. Nah, Bapak Ibu sekalian, kalau kita tinjau, kita bedah dari sisi ilmu gizi, kenapa kurma itu disebut di dalam hadis ini disunahkan, digunakan untuk berbuka? Karena ternyata komposisi kurma itu sangat ideal untuk berbuka. Jadi kurma itu memiliki komposisi gula yang seimbang. Ada yang namanya glukosa. Glukosa itu penting untuk menyediakan energi instan. Ketika kita makan kurma, 5 menit kemudian kita merasa segar, langsung bertenaga. Tetapi istimewanya kurma, selain mengandung glukosa, juga mengandung senyawa gula yang lain yang disebut dengan fruktosa. Fruktosa itu ketika kurma itu masuk ke dalam tubuh kita, tidak bisa langsung berubah menjadi gula darah. Sifat fruktosa itu masuk ke dalam usus kita, tidak bisa langsung diedarkan ke seluruh sel tubuh kita untuk jadi tenaga, tidak bisa.
Dia fruktosa ini harus masuk dulu ke liver, ke dalam hati kita. Hati ini yang kemudian mengatur. Ketika tubuh kita masih kekurangan glukosa, maka liver akan memerintahkan, akan segera mengolah, memproses fruktosa tadi, diubah menjadi glukosa. Nah, itu kelebihan dari kurma. Belum lagi kurma mengandung berbagai macam vitamin, berbagai macam mineral, mengandung serat, dan lain sebagainya. Bahkan ada banyak penelitian kurma itu mengandung antimikroba. Bapak Ibu sekalian, kalau perhatikan kurma, Bapak Ibu misalnya iseng-iseng menyimpan kurma. Padahal kurma itu kan lembek. Tapi disimpan berbulan-bulan, bahkan bertahun-tahun, tidak akan pernah kurma itu berjamur. Betul nggak Bapak Ibu? Tidak berjamur. Padahal bahan pangan yang serupa, yang lembek seperti itu pasti dalam hitungan minggu akan berjamur. Tapi kalau kurma itu tidak. Bahkan sampai kemudian digerogoti oleh kutu, tidak akan berjamur. Itulah kelebihan kurma. Jadi secara kasat mata saja, menurut pandangan orang awam, kurma itu istimewa. Apalagi kalau dibedah dari sudut pandang ilmu gizi. Memang kurma itu sangat istimewa dan sangat cocok untuk berbuka puasa. Karena sebagian gulanya itu cocok untuk segera menyediakan tenaga, sebagian yang lain itu justru diparkir di liver, di hati kita, yang akan digunakan ketika diperlukan. Jadi kalau kita makan kurma pada saat berbuka, itu akan terhindar dari resiko kenaikan atau lonjakan gula darah. Padahal kalau kita Bapak Ibu misalnya berbuka langsung makan nasi atau minum teh manis 1 gelas, di situ ada gula pasirnya 3-4 sendok, itu langsung gula darahnya naik. Tapi kalau makan kurma, itu akan terhindar dari resiko kenaikan gula darah yang ekstrim. Jadi sangat menyehatkan. Maka kemudian di dalam hadis kurma itu disebutkan. Tapi bukan berarti bahwa berbuka dengan kurma itu wajib, hanya disunahkan saja. Kalau misalnya kita tidak bertemu dengan kurma, nah di dalam hadis ini disebutkan berbukalah dengan air, karena air itu mensucikan. Jadi boleh saja kita berbuka tanpa kurma sebetulnya. Tapi kalau ada kurma, maka sebaiknya kurma itu kita gunakan untuk berbuka. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang ketiga. Nah, kemudian yang keempat adalah tidak berlebihan saat berbuka. Ini kunci yang keempat. Makanya kemudian ada istilah takjil. Takjil itu adalah makanan pembuka. Porsinya sedikit, porsinya ringan. Tujuannya apa? Jadi kalau sudut pandang ilmu gizi, itu luar biasa, sangat istimewa. Kenapa ada istilah takjil? Nah, ini istimewanya syariat Islam. Karena memang dengan ada istilah ini, kita otomatis akan membedakan ada makan pembuka, takjil, ada makan normal dengan porsi lebih berat. Itu dibedakan. Apalagi misalnya mohon maaf bagi Bapak Ibu yang sudah punya gejala gula darah tinggi, gejala diabetes, Bapak Ibu bisa coba. Kalau berbuka langsung makan berat, rasanya bagaimana? Dibandingkan dengan berbuka takjil misalnya 1-3 butir kurma. Tentu dengan minum air putih dan segala. Kemudian makan beratnya ditunda. Makan beratnya misalnya setelah tarawih. Itu akan beda sekali rasanya. Kalau kita makan beratnya itu setelah tarawih, badan terasa enteng.
Ini terutama bagi Bapak Ibu yang sudah umurnya di atas 40 atau di atas 45 tahun. Itu akan kerasa. Kalau kita berbuka puasa kemudian langsung makan berat, mau sholat maghrib saja beratnya minta ampun. Tapi kalau takjil misalnya, kemudian habis itu kita seling dengan sholat maghrib, kita seling dengan tadarus, kita seling dengan sholat isya dan tarawih. Setelah tarawih baru makan berat, itu pasti beda, akan jauh lebih ringan. Inilah istimewanya syariat Islam, kenapa ada istilah takjil. Jadi bukan hanya sekedar ini syariat Islam yang perlu kita lakoni sebagai umatnya, tetapi di dalamnya ada manfaat kesehatan yang begitu luar biasa. Nah, Bapak Ibu sekalian, itu yang keempat. Nah, kemudian yang kelima, supaya Ramadan kita itu lebih sehat, lebih kuat, maka yang kelima adalah makan dan minum tidak berlebihan. Ini sebagaimana tercantum di dalam surat Al-A'raf ayat 31. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya bani Adam, khudhu zinatakum 'inda kulli masjidin. Kulu washrabu wa la tusrifu. Innahu la yuhibbul musrifin. Jadi dalam surat ini disebutkan kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan janganlah berlebihan. Innallaha la yuhibbul musrifin. Sesungguhnya Allah tidak mencintai, tidak menyukai orang-orang yang berlebihan. Termasuk tidak mencintai orang yang berlebihan dalam makan dan minum. Nah, seringkali kita umat Islam ketika berpuasa di bulan Ramadan, itu banyak di antara kita yang hanya memindahkan jadwal makan. Makan yang sebelumnya dilakukan di siang hari, pagi sampai sore, bahkan sampai malam, sekarang jadwal makannya pindah. Setelah maghrib sampai sahur. Porsinya tidak berubah. Padahal yang diharapkan ketika kita berpuasa, maka asupan makanannya dikontrol, tidak boleh berlebihan. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa bahwa ada perintah di dalam Al-Quran kita tidak boleh makan dan minum berlebihan? Kalau dari sudut pandang ilmu gizi itu sangat menyehatkan sekali. Bapak Ibu sekalian, bayangkan di dalam tubuh kita itu ada begitu banyak gudang makanan. Ketika kita makan nasi, makan roti, segala macam makanan, itu semua masuk. Maka terjadilah lonjakan gula darah. Bagi Bapak Ibu yang punya gejala gula darah itu pasti akan merasakan. Makan banyak itu bikin ngantuk, bikin lemes, bikin berat. Bahkan kalau kebanyakan makan, napas aja susah, pusing, berat sekali. Nah, itu kenapa seperti itu terjadi? Karena gula di dalam darah mengalami lonjakan drastis. Pada orang normal, ketika selesai makan, gula darah naik, maka insulin di dalam tubuh kita itu segera bekerja. Nah, ini ada sedikit salah pengertian di kalangan masyarakat awam. Dikiranya insulin itu kerjanya menurunkan gula darah. Itu bukan, Bapak Ibu. Turunnya gula darah itu hanya efek dari insulin. Kerja dari insulin yang sebenarnya adalah menyimpan gula darah atau glukosa darah, disimpan ke dalam otot yang disebut dengan glikogen. Nah, Bapak Ibu, kalau keadaan tubuh kita, gudang-gudang tadi sudah penuh, karena kebiasaan kita makannya porsinya banyak, sering ngemil dan sebagainya,
apalagi mohon maaf badan kita juga sudah tergolong gemuk. Makanya Bapak Ibu, Menteri Kesehatan kita itu pernah berseloroh. Orang yang ukuran celananya lebih dari 33 cepat mati. Bener kan? Itu menteri kita itu, Budi Gunadi Sadikin, berseloroh. Kalau dari sisi ilmu kesehatan, ilmu gizi ada benarnya, ada benarnya. Karena kalau orang dengan tinggi 160 sampai 165, memang idealnya ukuran celana itu 33. Nah, ini sebetulnya menyindir saya juga karena ukuran celana saya 34, udah kelebihan. Termasuk gemuk ringan saya. Jadi sebetulnya saya berdiri di depan, duduk depan sini agak malu juga karena tidak bisa mengontrol makanan dengan baik, kelebihan makan saya. Nah, kalau orang yang setiap hari makannya cukup, keadaan sel tubuh kita itu gudang-gudang makanannya sudah penuh semua. Sudah penuh semua. Tidak ada sedikit pun gudang yang tersisa kosong, tidak ada yang kosong. Maka ketika yang bersangkutan makan, apalagi porsinya banyak, nah di dalam tubuh terjadi lonjakan glukosa darah. Kemudian tubuh kita segera memerintahkan insulin untuk bekerja. Sekali lagi Bapak Ibu, kerja insulin apa? Menyimpan glukosa darah menjadi gula otot. Ingat bahwa insulin itu bukan menurunkan gula darah. Turunnya gula darah hanya efeknya saja. Nah, bayangkan Bapak Ibu ketika sel-sel tubuh kita, gudang-gudang makanan itu sudah penuh semua, kita makan banyak nih pas buka puasa, langsung gorengan macam-macam, risol dimakan, bala-bala dimakan. Sebelumnya kolak satu mangkok, ya kan? Habis itu apa lagi? Macam-macam lah. Terjadilah keadaan di dalam tubuh kita itu gula darah banjir, melonjak, ekstrim. Kemudian insulin itu semua teriak. Ini bagaimana gula darah di mana-mana? Insulin kan kerjanya menyimpan gula darah ke dalam otot. Otot itu kan gudang itu ada kuncinya Bapak Ibu. Itu gudang gula, gudang glikogen diketok-ketok nggak mau buka. Buka pintu, buka gudang. Ini banyak glukosa, berbahaya kalau terlalu banyak glukosa dalam darah. Tapi apa jawaban sel? Karena setiap sel tubuh kita itu dijaga oleh malaikat. Ada yang namanya hormon glukagon. Ya, jadi tubuh kita itu betul-betul dijaga, masing-masing kerjanya itu khusus. Insulin kerjanya menyimpan glukosa darah menjadi glikogen. Glukagon kebalikannya. Glukagon itu fungsinya membongkar, membuka kunci gudang dan membongkar glikogen dikeluarkan menjadi gula darah. Jadi insulin dan glukogen itu seperti rokib dan atid. Kerjanya saling melengkapi. Tidak bisa saling menggantikan. Bayangkan Bapak Ibu. Insulin semua teriak-teriak. Ini banyak glukosa darah. Tapi semua pintu gudang tertutup karena semua sudah penuh. Hormon glukagon hanya mau membuka pintu gudang, diketok oleh insulin kalau masih ada ruang kosong. Kalau gudangnya sudah semua penuh, diketok kayak apapun, glukagon tidak akan mau buka pintu. Jadi Bapak Ibu penting bagi kita untuk selalu memastikan gudang-gudang gudang-gudang gula kita di dalam tubuh harus ada sebagian yang kosong. Lalu bagaimana cara untuk mengosongkan sebagian gudang tadi? Caranya hanya dua. Caranya hanya satu. Mengosongkan gudang gula, caranya satu.
yaitu bongkar atau bakar kalori. Harus dibakar kalori kita, harus digunakan. Nah, cara membakar kalori itu ada dua. Pertama adalah dengan beraktivitas fisik, dengan berolahraga, dan yang kedua adalah dengan berpuasa. Jadi Bapak Ibu, kalau kita mau berpuasa dengan sebaik-baiknya, maka ini adalah kesempatan kita untuk mengosongkan sebagian gudang-gudang gula kita. Jadi puasa yang baik itu adalah puasa yang ketika saatnya berbuka, segera berbuka dengan porsi yang tidak berlebihan, ketika datang waktu sahur, segera sahur. Dan kita tidak boleh berlebihan makan, meskipun itu dibolehkan. Tidak sampai haram. Tapi kalau kita memaknai ini, bahkan ada ulama yang menyatakan bahwa berlebihan makan itu dibenci Allah. Nggak tahu sih dosa atau tidaknya. Bapak Ibu, Ustaz, para kiai mungkin bisa digali lebih lanjut. Berlebihan makan makanan itu termasuk dosa atau tidak. Tetapi Bapak Ibu sekalian, salah satu khalifah Umar bin Khattab itu sangat membenci orang yang gemuk. Ketika ada salah satu sahabat yang gemuk, itu memang dimarahin. Karena jelas dalam surat Al-A'raf ayat 31, itu jelas perintahnya. Kulu washrabu, makanlah dan minumlah, wala tusrifu, dan jangan berlebih-lebihan. Jadi kesempatan kita di bulan Ramadan ini adalah mengurangi porsi makan. Mumpung situasinya mendukung. Kalau tidak di bulan Ramadan, untuk mengerem makan makanan itu sulit sekali. Nah, di bulan Ramadan ini kan momen kita, kesempatan kita untuk mengontrol makan dan minum kita supaya tidak berlebihan. Kesempatan bagi kita untuk mengosongkan sebagian gudang-gudang kita. Kalau sebagian gudang kita itu ada yang kosong, ketika suatu saat misalnya kita diajak bukber di kantor lah, bukber di RT atau RW misalnya, kan kalau acara seperti itu cenderung makanannya berlimpah. Nggak apa-apa sekali-kali makan banyak gitu. Nah, aman karena apa? Ada gudang yang kosong di dalam tubuh kita. Sehingga kalau makan agak banyak, aman. Tapi kalau posisi gudang tubuh kita itu gudang glikogen semua penuh, makan kelebihan sedikit, pusing, berat, ngantuk. Kalau cuma berat ngantuk sih nggak apa-apa, pusing. Apalagi Bapak Ibu yang mohon maaf sudah ada gejala diabetes. Itu tersiksa rasanya setelah makan itu. Bagi Bapak Ibu, bagi adik-adik yang masih sehat, masih fit gitu ya, mungkin tidak merasakan, mungkin nggak kebayang, kok habis makan pusing gitu, lemes dan lain sebagainya. Tapi bagi kita yang umurnya sudah di atas 35 tahun, ya, saya yakin Bapak Ibu yang umurnya udah di atas 45 ini sudah mulai hati-hati makan. Makan kebanyakan pusing. Karena tadi terjadi lonjakan gula darah, insulin bingung mau nyimpen gulanya di mana. Semua gudang sudah penuh. Jadi satu-satunya cara supaya kita itu sehat, maka pastikan sebagian gudang-gudang glikogen ada yang kosong. Supaya ketika kita makan, ada ruang bagi insulin menyimpan gula di dalam tubuh kita. Itu Bapak Ibu sekalian. Nah, kemudian berikutnya yang keenam, kiat supaya kita sehat adalah mengakhirkan makan sahur. Jadi saya kira ada begitu banyak hadis tentang hal ini. Ya. Kemudian yang ketujuh Bapak Ibu, kunci yang ketujuh supaya puasa kita itu sehat dan berstamina, sediakan atau makan lauk, sayur, dan buah yang cukup. Jangan hanya sekedar nasi saja dengan daging misalnya,
nasi saja dengan tahu tempe itu baru sekedar nasi dan lauk. Perlu kita dampingi dengan sayur. Lebih bagus lagi ada buah. Kalau di zaman Presiden Soeharto itu ada slogan 4 sehat 5 sempurna. 4 sehat itu 1 nasi atau pangan pokok lainnya. Yang kedua lauk pauk. Yang ketiga sayur-sayuran. Yang keempat buah-buahan. Dan 5 sempurnanya apa Bapak Ibu? Susu. Ya kan? Itu 4 sehat 5 sempurna. Meskipun dari sisi teori ilmu gizi tidak terlalu presisi, tapi untuk orang awam ini sangat-sangat sempurna bagi saya. Jadi kalau makan usahakan 4 sehat itu terpenuhi. Jadi jangan hanya nasi dan lauk. Harus didampingi dengan sayur, bila perlu ada buah. Sayurnya apa saja, tidak mesti yang mahal. Kalau di Bogor di sini kan di Panorama ada begitu banyak sayur-sayuran. Bahkan sebetulnya ini saya sempat pernah melakukan penelitian kecil-kecilan di Desa Petir di Dermaga. Dulu katanya di sana itu orang biasa menggunakan daun bolen itu sebagai sayur untuk lalapan. Direbus ya, dimakan, dicocol pakai sambal. Tapi sekarang daun bolen bukan daun singkong. Kalau singkong kan sampai sekarang masih populer. Daun ubi. Daun bolen, daun ubi. Kalau ubi itu bolen yang menjalar. Nah, itu Bapak Ibu, kandungan kaliumnya sangat tinggi dan itu obat bagi pencernaan. Kalau kita sering buang air besarnya susah, alot, itu salah satu obatnya menggunakan daun ubi. Jadi daun ubi itu obat untuk pencernaan yang sembelit, juga obat untuk hipertensi. Jadi Bapak Ibu yang punya tensi tinggi, itu ada baiknya sekarang sering-sering makan daun ubi, daun bolen. Karena kaliumnya tinggi. Kaliumnya tinggi. Nah, ini pentingnya sayur. Ya. Dan sayur itu adalah sumber serat. Kalau kita makan sehari-hari hanya nasi dan lauk, yang terjadi nanti kita akan mengalami sering sembelit. Susah buang air besar. Kalau sudah sering susah buang air besar, nanti menjalar kemana-mana penyakitnya, gangguannya. Ya kena wasir lah, kena apa lagi? Bahkan bisa kena kanker kolon, kanker usus besar, gara-gara kebiasaan kita tidak suka makan sayur. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, yang ke-8, kiatnya adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi, di dalam ilmu gizi itu ada slogan atau kaidah yang sangat populer disebut dengan 10 pesan dasar gizi seimbang. Pesan yang pertama, yang utama adalah syukuri dan nikmati aneka ragam makanan. Jadi kita makan tuh bukan hanya sekedar menikmati, tapi juga harus mensyukuri. Nah, ternyata kalau kita bersyukur, ini ada di dalam surat Ibrahim ayat ke-7. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna 'adzabi lasyadid. Sesungguhnya jika kamu bersyukur, niscaya aku akan menambahkan nikmatku kepadamu. Tetapi jika kamu mengingkari nikmatku, maka sesungguhnya azabku sangat pedih. Jadi Bapak Ibu sekalian, kalau kita mensyukuri makanan yang terhidang di meja makan kita, di atas piring kita, maka Allah berjanji akan menambah lagi ya makanan ke dalam kehidupan kita. Kalau kita bersyukur atas rezeki yang kita dapatkan, maka Allah berjanji akan menambahkan rezeki lebih lanjut, lebih berlimpah.
Jadi mohon maaf Bapak Ibu, kalau kita makan ya, yang terhidang di meja itu apapun harus disyukuri, jangan mengeluh. Kan kalau di media sosial kan ada yang bilang bahwa yang menyebabkan hipertensi itu bukan garam, tapi tahu tempe katanya. Pas makan tahu tempe. Tahu tempe lagi. Itu bikin hipertensi katanya, bikin naik darah. Gara-gara tidak memahami atau tidak mengamalkan surat Ibrahim ayat 7. Betul memang kalau kita tidak mensyukuri timbul rasa kesal. Ketika timbul rasa kesal, tensi naik. Itu betul. Ya. Betul. Tapi kalau kita misalnya makannya sangat sederhana, bahkan misalnya mohon maaf hanya dengan garam saja. Kalau secara ilmu gizi, kalau makan pakai garam saja kan bisa timbul hipertensi. Tapi kalau pengamalan kita terhadap Quran surat Ibrahim ayat 7 itu betul kuat, rasa syukur kita itu luar biasa kuat, bisa jadi nggak apa-apa, tetap sehat. Karena rasa syukur itu penting. Rasa syukur itu akan merangsang otak kita untuk memproduksi dan melepaskan berbagai hormon baik. Endorfin keluar. Ketika endorfin keluar, karena rasa syukur kita tadi, endorfin itu akan menyebabkan kita menjadi lebih tenang, menjadi lebih bahagia. Tapi kalau kita kesal, tubuh kita akan mengeluarkan adrenalin. Ketika adrenalin mengalir dalam darah kita, denyut jantung lebih kuat. Yang punya hipertensi bisa langsung kambuh gitu. Gara-gara adrenalin, gara-gara kesal. Nah, jadi rasa syukur ini penting, ya. Selain itu sebagai bentuk pengamalan terhadap Al-Qur'an, juga akan membuat kita menjadi lebih sehat. Nah, jadi syukuri dan nikmati. Nah, ini ada salah satu ayat di dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 29. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Ini luar biasa. Dialah Allah yang menciptakan segala yang ada di bumi untukmu. Khalaqalakum, jadi Allah telah menciptakan ya untuk kamu sekalian ma fil ardi jami'a. Apa-apa yang ada di bumi ini semuanya. Jadi semua yang ada di muka bumi ini, ada nasi, ada singkong, ada ubi, ada ikan, macam-macam ikan, telur, segala macam makanan yang ada di muka bumi, itu memang rezeki untuk kita semuanya. Boleh, silahkan dinikmati. Silahkan dinikmati. Jadi Bapak Ibu, kalau kita ingin mengamalkan Al-Baqarah ayat 29 ini, jangan pilih-pilih makanan. Apa yang disediakan oleh istri, makan, syukuri dengan baik. Itu. Begitu juga ibu-ibu, ya. Kalau dikasih uang belanja bulanan atau mingguan oleh suami berapapun, syukuri, nikmati, belanjakan dengan baik. Itu. Nah, itu supaya kita sehat, ya. Nah, dan sehat ini penting untuk bekal kita menjalankan ibadah puasa yang mudah-mudahan Allah akan menganugerahkan predikat takwa kepada kita. Bapak Ibu sekalian, kalau kita menyandang gelar predikat takwa, maka balasannya tidak ada lagi yang lain, yaitu surga. Jadi urusan makanan saja ternyata bisa mengantarkan kita kepada surga. Nah, Bapak Ibu sekalian, yang ke-9, terutama bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah di atas 40 tahun, itu mohon perhatikan pantangan. Bapak Ibu sekalian, Islam itu mempersyaratkan makanan itu dua. Pertama adalah halal, dan yang kedua adalah thayyib. Jadi kalau halal itu adalah perkaranya fikih, ya, ini para kiai
para ustadz ini yang akan membahas tentang halal haram ini. Yang kedua, syarat makanan itu adalah thayyib, harus baik, yang utama, yang sempurna. Nah, bahasan tentang thayyib ini memang adanya di ilmu gizi. Maka Bapak Ibu perlu perhatikan pantangan. Bagi Bapak Ibu yang sudah punya asam urat, ya mohon jangan pada saat berbuka misalnya pakai soto babat misalnya, semangkok penuh. Ya itu bisa jadi langsung itu kumat asam uratnya, nggak bisa jalan. Karena soto itu bagi orang, soto babat bagi orang penderita asam urat betul halal, tetapi tidak thayyib. Atau misalnya bagi Bapak Ibu yang punya riwayat kolesterol tinggi, senang dengan otak, senang dengan telur, apalagi kuning telurnya, itu kan kolesterolnya tinggi. Betul itu memang halal, tetapi tidak thayyib. Padahal Al-Quran itu mempersyaratkan, ya, memerintahkan kepada kita semuanya agar makan dan minum itu yang halal juga thayyib. Nah, kemudian yang ke-10, bila diperlukan Bapak Ibu minum suplemen secukupnya. Jangan terlalu tergantung pada suplemen. Tetapi bukan berarti tidak boleh minum suplemen. Bahkan Bapak Ibu pada saat tertentu dibolehkan minum obat, tapi secukupnya. Nah, kemudian yang ke-11, hindari minum kopi saat sahur. Jika memang harus ngopi, maka usahakan sebelum sahur. Karena kalau kopi itu punya sifat namanya diuretik, menguras air dari dalam tubuh kita. Kalau air itu terkuras keluar tubuh, maka tubuh kita kekurangan air, yang terjadi kita gampang haus. Jadi potensi batalnya lebih tinggi. Jadi kalau peminum kopi mohon hati-hati. Jangan sampai pada saat sudah makan sahur baru kemudian menjelang imsak baru minum kopi. Itu tidak bagus buat kesehatan. Nah, kemudian yang ke-12 yang terakhir, kita perlu membatasi konsumsi gula, garam, dan lemak. Yang perlu kita perhatikan itu adalah membatasi, bukan menghindari. Beda membatasi dengan menghindari. Kalau membatasi itu kita tetap menjadikan gula, garam, lemak itu sebagai makanan, sebagai sesuatu yang halal. Tapi kalau kita itu menghindari, tidak, karena mohon maaf kadang-kadang ada konten di media sosial seolah-olah memposisikan gula itu sangat berbahaya. Betul nggak Bapak Ibu? Harus dijauhi, tidak boleh dikonsumsi, tidak boleh dimakan. Mohon maaf, itu keliru. Kelirunya dua. Yang pertama, dari sisi syariat Islam itu melampaui kewenangan Allah. Tidak boleh kita itu mengharamkan sesuatu yang telah Allah halalkan. Gula itu haram atau halal Bapak Ibu? Halal. Maka jangan sekali-kali kita haramkan. Yang kedua, kekeliruannya adalah dari sisi ilmu gizi. Gula itu penting. Otak kita supaya kita berpikir itu butuh asupan gula. Nasi akan jadi gula, roti akan jadi gula. Ya termasuk gula ya gula juga. Semuanya akan berakhir menjadi glukosa. Maka memang kenapa sih gula itu perlu dibatasi nih? Bukan dihindari ya, perlu dibatasi. Jadi kalau dari sisi ilmu gizi, gula pasir dan sejenisnya itu dibolehkan sampai 10% dari total kalori. Jadi kalau sederhananya Bapak Ibu, kita itu boleh mengkonsumsi gula pasir itu sehari semalam sekitar 3 sendok makan. Total yang ada di teh manis, ada yang di kopi, ada juga yang di kue. Kue-kue yang manis-manis kan banyak itu. Nah itu kan mengandung gula. Nah itu total pokoknya 3 sendok makan. Jadi kalau Bapak Ibu merasa bahwa punya kebiasaan ngemil makanan yang manis-manis, kue-kue yang manis, maka perkirakan jangan-jangan jatah gula pasirnya sudah habis tuh 3 sendok. Oh enggak Pak, masih ada sisa 1 sendok lagi ya boleh, silakan. Sisa sendok lagi dipakai buat ngopi misalnya. Enggak apa-apa, aman. Gitu.
Karena kalau kita minum gula, misalnya kita berpuasa, kemudian berbuka, ada glukosa, itu memang langsung seger. Karena otak kita itu hanya bisa menerima gula sebagai bahan bakarnya untuk berpikir. Jadi jangan keliru memandang gula. Gula itu bukan sesuatu yang haram, bukan sesuatu yang membahayakan, tetapi gula itu harus kita makan dengan porsi yang pas, yaitulah toyib. Ya pasnya itu sekitar 3 sendok makan sehari semalam. Gitu. Nah, Bapak Ibu sekalian, memang makanan ini bukan satu-satunya untuk menjadikan kita sehat. Selain menerapkan pola makan yang sesuai syariat Islam, ya, yang sesuai syariat Islam kan tadi tidak berlebihan, konsumsinya beragam, macam-macam gonta-ganti, ya supaya nggak bosen. Kemudian juga harus penuh rasa syukur. Nah, itu kan syariat Islam pola makannya seperti itu. Ketika kita lapar, kita silahkan makan, ya kan? Tapi jangan sampai berlebihan. Nah, ada faktor lain yang juga mendukung kesehatan kita selain makanan. Yang pertama ini, selain makanannya, kita perlu perhatikan olahraga dan aktivitas fisik. Ada perbedaan istilah olahraga dengan aktivitas fisik. Kalau aktivitas fisik itu kita berjalan dari rumah ke masjid, udah aktivitas fisik. Tapi itu belum bisa dikatakan olahraga. Kalau dikatakan olahraga itu kalau aktivitas fisiknya itu terstruktur dan terukur, barulah itu disebut olahraga. Ibu-ibu misalnya nyapu di dapur, ngepel rumah, masak, bapak-bapak bekerja, ya, itu semua aktivitas fisik. Itu penting. Jadi kalau kita ingin sehat, salah satunya jangan mager. Dan ini tantangan bagi kita semuanya, terutama untuk mendidik anak-anak kita. Di zaman era digital, gadget, handphone, ya, itu salah satunya menggiring anak-anak kita menjadi generasi mager, malas gerak. Kalau malas gerak, makanannya penuh, wah sudah, itu nanti banyak penyakit ngumpul. Jadi mohon selain diatur makanannya, juga jangan lupa olahraga dan aktivitas fisik. Kemudian berikutnya, kita harus tidur dan istirahat yang cukup. Ini harus cukup. Berlebihan juga tidak baik. Terlalu banyak tidur tidak baik juga. Jadi harus cukup. Cukupnya berapa? Tergantung kita masing-masing. Mungkin ada di antara kita Bapak Ibu yang 3 jam, 4 jam udah cukup, ya nggak apa-apa. Ada sebagian yang lain berbutuh sampai 6 jam, nggak apa-apa. Ya, setiap orang punya kebiasaan masing-masing. Nah, kemudian yang terakhir, kunci hidup sehat kita harus jaga pikiran positif kita. Usahakan kita itu, ya, kelola pikiran kita supaya kita senantiasa bahagia, senantiasa bergembira. Apapun hidup kita. Kalau kita pikirannya negatif, ya, sering cemas, sering takut, sering marah dan lain sebagainya, maka itu akan membuat tubuh kita akan merusak diri kita sendiri. Ketika kita takut, maka hormon-hormon negatif itu akan banyak diproduksi oleh otak kita, dan hormon negatif itu akan menghancurkan kita. Kita akan lebih cepat tua, akan menggerogoti pankreas. Ketika pankreas itu rusak, maka jadilah diabetes. Ketika pembuluh darah itu banyak rusak, jadilah kita hipertensi dan lain sebagainya. Jadi mohon jaga pikiran positif kita, ya, jaga kita tetap bahagia dan tetap bergembira. Kalau namanya hidup kan Bapak Ibu, masalah itu lumrah. Tidak ada orang yang hidup tanpa masalah. Mungkin ada orang yang miskin melihat orang yang kaya enak, misalnya gitu. Kata siapa? Misalnya mohon maaf, presiden apa kan, kalau kita ngelihat sebagai rakyat ngelihat presiden enak. Itu presiden kurang tidur. Itu presiden nggak bisa tidur nyenyak.
Yang pejabat tinggi justru kebalikannya itu. Pengen jadi rakyat biasa. Kalau jadi rakyat biasanya tidur nyenyak. Makan lauknya sederhana udah enak. Tapi kalau mereka yang di atas sana makan udah mewah masih belum tentu enak juga itu. Kenapa? Karena stres tinggi. Jadi jangan lupa kita perlu membangun pikiran positif kita. Pikiran positif, bahagia, gembira itu harus dibangun. Jangan dibiarkan saja. Jadi ketika kita mengalami kesedihan, kita mengalami kekecewaan, maka pandai-pandailah kita menghibur diri. Cari hiburan. Itu penting. Jadi jangan biarkan pikiran negatif menyelimuti pikiran kita karena itu akan menghancurkan kehidupan kita. Menghancurkan kesehatan kita, membuat kita menjadi lemah. Dan kalau kita lemah, sudah sangat jelas ada salah satu hadis. Al-mu'minul qawiyyu khairu wa ahabbu minal muslim dhaif. Mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah dibandingkan mukmin yang lemah. Jadi kita mengatur pikiran itu bagian dari melaksanakan syariat Islam. Bapak Ibu, demikian yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan hal yang kurang berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin tanya Pak, Ya, kebutuhan gula sudah Bapak tadi jelaskan, paling enggak kebutuhan 3 sendok makan gula pasir Pak. ya, Nah itu masih jangka toleransinya kan Pak ya? ya, betul. Karena untuk asupan otak kita juga, Iya, otot-otot juga. Ya. Nah, kalau kita di bulan Ramadannya identik dengan makan kurma. iya, betul. It's better kalau kita makan kurmanya, apalagi yang berkualitas, Mbak ya. Iya, Ya, seperti kurma najwa apa ya, sukari kan kalau umpamanya. Nah itu kurma Pak. premium itu Pak. Nah kalau batasan asupan yang dibutuhkan gulanya dari kurma itu walaupun bagus, tapi kan ada batasannya. Iya, Tapi memang ada di hadis bilang Allah suka yang ganjil, Nabi juga suka betul. yang ganjil ya. Nah, Iya, itu batasannya kalau bagusnya untuk sehatnya berbukanya dengan berapa buah kurma, iya, gitu loh. Kemudian airnya juga air putih hangat kan gitu Pak ya, yang bagus. Itu ada jedahnya enggak? Apakah baiknya kita melakukan makan setelah habis sholat maghrib, baru kita makan, ya berbuka dalam artian untuk makan nasi lah atau apa, kue, atau setelah kita sholat tarawih. iya, Tapi saya pernah baca kalau kita makan, apalagi di usia yang sudah senja, iya, sebaiknya makan lebih awal. Kalau kita makannya setelah selesai sholat tarawih, kayaknya kemalaman. Kenapa? Kita butuh istirahat cepat untuk bisa bangun melakukan ibadah sahur dengan sehat. Gitu. Jaraknya biar ini Pak, ada Pak. Nah, kemudian dari sisi makanan yang betul-betul bagus, seperti Pak bilang 4 sehat 5 sempurna itu Pak ya. iya, Nah kemudian bagaimana kita menyikapi hanya ada, maaf saya bilang, kita hanya makan tahu tempe. iya, Nah sedangkan ada sayur. iya. Apa itu cukup untuk namanya gizinya? Iya. Kemudian untuk kalorinya. Dari Baik. saya mungkin itu aja. Mungkin ada tambahan yang lain. Terima kasih. Iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama, bagaimana berapa banyak sih kurma ketika kita berbuka takjil?
Ya, betul memang ada hadis ya yang eh, menganjurkan kita jumlahnya ganjil. Bisa 1, bisa 3 butir, 5 butir, 7 butir dan seterusnya. Nah, persisnya itu berapa? Sebetulnya tergantung keadaan kita. Berat badan kita, bobotnya berapa kilo, kemudian kita itu kegiatannya berat atau ringan, itu sangat menentukan berapa butir kurma yang perlu kita makan. Tapi kalau misalnya kegiatan kita itu eh, kegiatan kita itu ringan, mohon maaf ringan itu misalnya mohon maaf pensiunan. Pensiunan itu kan cenderung secara umum termasuk ringan. Kegiatannya hanya kegiatan di rumah yang sifatnya informal, tidak dikejar waktu dan lain sebagainya. Itu kategori ringan. Maka sekitar 3 butir itu cocoknya. Tapi bagi orang yang bekerja, apalagi kerjanya berat, aktivitas fisik, 3 butir ya nggak cukup. Bisa jadi 7 butir tuh diperlukannya untuk takjilnya. Nah, ya tentu dengan minum dan lain sebagainya, entah itu air putih, entah itu misalnya kelapa lah, entah itu sirup. Nah, tapi kalau sirup ini harus hati-hati karena ada tambahan gula di situ. Jangan-jangan nanti melebihi dari 10% kalori gitu. Nah, seperti biasa saja. Nah, sebaiknya itu harus dijeda dulu. Dijeda dengan sholat maghrib. Kalau misalnya mau setelah sholat maghrib itu langsung disambung dengan makan berat, nggak apa-apa. Tapi mohon diperhatikan porsinya. Jangan sampai kekenyangan. Nah, batasannya seberapa besar sih? Kan yang paling tahu berapa centong nasi kan kita, Bapak Ibu. Kita sendiri masing-masing. Intinya, ketika dengan porsi itu kita masih ringan untuk berangkat sholat isya, berarti itu masih bagus. Ketika misalnya dengan sekian centong membuat kita kekenyangan, membuat kita berat untuk berangkat sholat isya, berarti itu porsinya udah kelebihan. Ngantuk, ya berat ngantuk. Apalagi kalau sampai pusing, itu berarti kelebihannya udah berat banget. Itu. Jadi yang paling tahu porsi seberapa banyak itu kita masing-masing. Orang yang beratnya sama, aktivitasnya beda, itu kebutuhan gizinya juga berbeda. Itu Pak. Jadi yang paling tahu kita masing-masing, maka ya salah satu cara untuk mengetahui kita itu kelebihan makan atau tidak, sebetulnya dari celana. Kalau celana kita makin seret, nah itu udah. Ya mohon maaf saya juga dalam hal ini sebetulnya ini berat juga buat saya karena ukuran celana saya udah lebih dari harusnya memang 33. Tapi saya udah beli yang 34, sekarang 34 udah seret lagi. Nah, ini tantangan mudah-mudahan di bulan Ramadan ini kita semua bisa mengontrol berat badan. Waktu makannya yang bagus, waktu makan berat. Nah, waktu makan beratnya, ya. Nah, iya. Sebetulnya kondisi internal tubuh kita itu masing-masing orang bisa jadi berbeda. Ada orang yang lebih cocok makan beratnya itu setelah sholat maghrib, itu. Tapi dengan takjil dipisah. Ada juga yang cocoknya misalnya justru setelah sholat tarawih, gitu. Nah, Bapak Ibu untuk menentukan mana yang lebih bagus, Bapak Ibu perlu iseng, coba-coba. Coba setelah takjil dibandingkan ketika makan setelah sholat maghrib dengan makan setelah tarawih, enakan mana itu? Kalau enakan habis tarawih, teruskan, berarti itu yang lebih cocok untuk keadaan tubuh kita. Tapi kalau ternyata lebih enakan habis maghrib, ya nggak apa-apa, silakan teruskan. Gitu Pak. Karena kondisi atau keadaan tubuh kita itu masing-masing berbeda khas. Dipengaruhi oleh banyak hal. Aktivitas kita, genetik kita, riwayat kesehatan kita, itu sangat menentukan cocok tidaknya pola makan. Terjawab Pak ya? Iya.
Oh iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin Pak Dr. Mahani, saya ingin tanyakan yang mengenai insulin tadi ya Pak ya. Insulin dalam tubuh itu untuk menampung ya Pak ya, menampung. Insulin. Iya, Iya. menampung gula darah dalam tubuh. Nah, sementara untuk yang sakit diabetes itu kan butuh insulin. Apa bedanya dengan insulin yang untuk penyakit yang diabetes dengan kalau itu udah jelas ya, Iya. insulin dalam tubuh itu untuk menampung. Sementara yang sakit diabetes itu kan harus yang udah parah banget harus menggunakan insulin. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih pertanyaannya. Jadi Bapak Ibu, insulin itu tugasnya adalah menyimpan gula darah ke dalam otot. Nah, gula di dalam darah itu bentuknya glukosa. Ketika di dalam darah, di darah merah ya, di darah merah yang cair itu ada gula yang disebut dengan glukosa. Kalau kandungan gulanya terlalu tinggi, darah kita itu kental. Makanya orang diabetes itu biasanya, kalau orang kena diabetes biasanya tensi, hipertensi karena darahnya kental, dipompanya itu dialirkannya susah. Itu karena kental sekali. Nah, tugasnya insulin itu memindahkan glukosa di dalam darah ke dalam sel otot kita dalam bentuk glikogen. Jadi nanti keenceran darahnya normal lagi, nggak terlalu kental. Nah, itu tugas insulin. Nah, bagaimana dengan orang diabetes? Jadi diabetes itu ada macam-macam, ada 3. Tapi yang penting itu ada yang paling banyak itu diabetes ada 2. Jadi ada tipe 1 dan tipe 2. Tipe 1 itu orang yang diabetes karena gangguan pankreas. Pankreas itu pabriknya insulin. Kalau pankreasnya rusak, maka tidak bisa memproduksi insulin. Maka disitulah yang bersangkutan tergantung dengan insulin. Apakah dalam bentuk suntikan, injeksi, atau dalam bentuk pil, tablet, dan sebagainya. Tergantung dengan insulin dari luar karena pankreasnya rusak. Itu pankreas rusak. Nah, ini disebut dengan diabetes tipe 1. Memang kalau diabetes tipe 1 ya tidak ada lain caranya, tergantung dengan asupan insulin dari luar. Jadi kita ya tergantung dengan dokter lah, ataukah rumah sakit kah, atau apotek untuk mendapatkan insulin terus-menerus. Nah, ada diabetes tipe 2 yang berikutnya itu. Diabetes tipe 2 itu pankreasnya normal. Tapi kenapa bisa terjadi diabetes tipe 2? Dan diabetes tipe 2 itu adalah diabetes yang paling banyak penderitanya di seluruh dunia, termasuk di Indonesia, termasuk juga mungkin di Sindang Barat. Itu diabetes tipe 2. Penyebabnya diabetes tipe 2 itu adalah pola makan yang tidak baik. Karena kurang menjalankan surat Al-A'raf ayat 31. Berlebihan makanan. Kita sering berlebih makanan. Itu diabetes tipe 2. Jadi diabetes tipe 2 itu terjadi sebetulnya pankreasnya normal, insulinnya normal, bahkan seringkali penderita diabetes tipe 2 itu insulinnya tinggi. Kenapa insulin tinggi? Karena ketika selesai makan, gula darah banjir di dalam darah. Banyak gula. Maka tubuh kita merintahkan pankreas. Pankreas itu banyak gula di dalam darah. Insulin segera keluar, pasukan insulin itu. Pasukan insulin ini kerjanya sebagai tim pembersih. Menyimpan, mengangkut gula-gula yang berceceran di aliran darah yang banyak itu, disimpan di dalam gudang-gudang atau di dalam otot. Jadi otot kita ini gudang-gudang glikogen, gudang-gudang gula. Jadi ketika kita makan banyak, insulinnya juga harus banyak. Nah, tetapi pada orang diabetes, insulin tinggi, glukosa juga tinggi. Kenapa begitu? Ya karena gudang-gudang gulanya tadi sudah penuh semua. Insulin semua teriak, ini kita mau simpen gula di mana ini? Kita udah ketok-ketok gudang-gudang semua, nggak ada yang mau buka. Itu yang terjadi. Makanya orang diabetes tipe 2 banyak kencing.
Kenapa kencing? Karena itu mekanisme tubuh kita untuk membuang kelebihan gula di dalam darah. Itu kan kalau gula terlalu tinggi bahaya. Dibuang lewat kencing. Makanya orang diabetes tipe 2 sering bangun malam, sering kencing. Orang diabetes tipe 2 juga cirinya yang kedua adalah sering haus. Kenapa sering haus? Karena ketika gula darah kita terlalu kental, terlalu banyak gulanya, itu bikin haus Bapak Ibu. Makanya kita banyak minum. Karena kita banyak minum juga, banyak kencing juga. Yang ketiga, orang diabetes tipe 3, cirinya adalah gampang lapar. Kenapa gampang lapar? Karena ada gangguan insulin. Jadi insulinnya ini banyak, tapi dia tidak kerja dengan baik. Bapak Ibu, gula itu untuk bisa dibakar menghasilkan tenaga, itu perlu diangkut dari darah menuju sel. Ada pembakaran khusus, namanya mitokondria. Itu harus ada pembawanya. Nah, itu ada gagal komunikasi antara insulin dengan pembawanya. Jadi ibaratnya kita sedang ngangkut barang nih ke wilayah tertentu, bukan wilayah kita. Kita kan harus minta izin ke orang setempat. Kalau tidak diantar oleh orang setempat, nggak bisa masuk tuh. Tubuh kita pun sama. Hanya untuk urusan mengangkut gula ke dalam mitokondria supaya kita bertenaga. So kan misalnya bensin nih masuk ke dalam motor supaya jadi motor jalan kan itu bensin harus dibakar. Sama tubuh kita juga. Bensin kita itu makanan, nasi. Nah, supaya kita itu bisa bergerak, itu nasi harus masuk ke darah, setelah masuk darah, harus masuk sel tubuh kita yang namanya mitokondria. Beda lagi dengan glikogen tadi, itu beda tempat lagi. Nah, itu insulin nggak bisa kerja sendiri. Nah, jadi orang diabetes itu ya tadi, ada gangguannya, cirinya sering kencing, sering haus, sering lapar. Pokok persoalannya satu. Bapak Ibu, apa nih kira-kira untuk menyelesaikan diabetes tipe 2 ini? Bakar kalori. Solusinya sederhana. Kosongkan sebagian gudang gula kita. Cara mengosongkan supaya ada gudang-gudang itu kosong sebagian, caranya 2. 1, berolahraga atau aktivitas fisik. Yang kedua, puasa. Jadi, diabetes tipe 2 itu sebetulnya Bapak Ibu akan bisa sembuh dengan berpuasa. Tetapi, ini ada tetapinya. Ya, 3 hari pertama akan sangat menyiksa. Akan sangat menyiksa. Puasa pertama, puasa kedua, puasa ketiga, itu sangat menderita orang diabetes itu. Tapi kalau sudah berhasil melewati 3 ini, maka insya Allah hari keempat dan seterusnya akan nyaman berpuasa. Kalau yang bersangkutan bisa mengontrol makanannya, tidak berlebihan, memastikan gudang-gudang gula dalam sel itu ada yang kosong, itu sembuh nanti. Ketika yang bersangkutan makan suatu saat ada pesta misalnya, ada kondangan. Makan banyak tuh misalnya. Karena gudang-gudangnya ada yang kosong, itu insulin gampang. Ketika lonjakan gula darah terjadi, insulin segera bekerja. Simpan gula ke dalam otot menjadi glikogen. Maka kadar gula akan terkontrol. Tetapi kalau keadaan tubuh kita tuh semua gudang gulanya penuh, ketika makan pasti berat, pasti pusing. Itulah yang terjadi pada penderita diabetes tipe 2. Jadi Bapak Ibu, kalau kita benar melaksanakan puasa ini, insya Allah diabetes tipe 2 malah sembuh. Tetapi yang penting sanggup nggak itu melewati awal puasanya. Di 3 hari pertama pastinya sangat menderita. Itu Bu. Mudah-mudahan terjawab. Itu kegiatan kita itu ringan.
Mohon maaf ringan itu misalnya mohon maaf pensiunan. Pensiunan itu kan cenderung secara umum termasuk ringan. Kegiatannya hanya kegiatan di rumah yang sifatnya informal, tidak dikejar waktu dan lain sebagainya. Itu kategori ringan. Maka sekitar 3 butir itu cocoknya. Tapi bagi orang yang bekerja, apalagi kerjanya berat, aktivitas fisik, 3 butir tidak cukup. Sementara yang sakit diabetes kan harus yang udah parah banget harus menggunakan insulin. Mungkin itu aja Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, kali kita tutup dengan doa terima kasih. Subhanallah kita syahada la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya Rabb